Baik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Karedok sesuai dengan doktrin. Hari ini tanggal 7 Desember 2021. Seperti biasa, saya membawakan karedok ini di daerah Bintaro, Sektor 9, Pabrik Air Aksogi, Tangerang, Banten, Pondok Aren ya, komplit. Kita buka karedok kita pagi hari ini dari Kejadian pasal 39, Yusuf di rumah Potifar. Kita hanya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, kita akan sambung lagi setelah interval ya, masalah Yehuda dan Tamar. Kita akan masuk kembali kepada kisah Yusuf. Jadi Yusuf setelah dijual oleh kakak-kakaknya kepada pedagang dari suku Ismail itu, dan sampailah pedang itu di Mesir, dan dikatakan di Mesir di sana Yusuf dijual ya, dibawa di pasar budak ya, menjadi barang dagangan gitu, budak. Dan akhirnya dibelilah oleh Potifar. Siapakah Potifar? Di sini katakan bahwa dia pegawai istana Firaun. Kemudian apalagi? Kepala pengawal raja. Nah, itu ya, dia pegawai istana Firaun dan juga kepala pengawal raja. Jadi posisinya nih bukan posisi yang main-main ya, dia cukup posisi yang penting di dalam kerajaan Mesir. Jadi dibelilah Yusuf oleh Potifar sebagai budak, dan dibawalah Yusuf ke rumah Potifar. Nah, di sini kita lihat bahwa ayat 2 ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, itu walaupun Yusuf sebagai budak di rumah Potifar, dikatakan tetap Tuhan menyertai Yusuf. Jadi dimanapun Yusuf berada, tidak hanya Tuhan menyertai Yusuf ketika ada bersama keluarganya di tanah Kanaan, di Mesir pun Tuhan menyertai Yusuf. Akibatnya apa? Karena disertai Tuhan. Nah, dikatakan bahwa sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi karena Yusuf disertai Tuhan, segala pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Apapun dikerjakan Yusuf yang sebagai budak itu, apa aja dia kerjakan, Tuhan membuat itu semua berhasil. Ciamik gitu ya, Yusuf kerjaannya bagus sekali. Kemudian tinggallah Yusuf di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi dia tinggal di sana sebagai budak dan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kemudian karena dilihat oleh Potifar Yusuf berhasil dalam pekerjaannya,
Nah, setelah dilihat Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya ya. Jadi rupanya Potifar memperhatikan pekerjaan Yusuf, dan Potifar menyadari bahwa Tuhannya Yusuf itu ya, Yehova itu Tuhannya Yusuf membuat dia berhasil. Jadi walaupun Yusuf di rumah Potifar, tapi penyembahan dia tetap kepada Tuhan, tidak ikut-ikutan ya dengan apa yang disembah oleh Potifar yang menyembah dewa. Yusuf tetap menyembah kepada Tuhan, dan Potifar katanya di sini tahu bahwa Tuhan Yusuf itu yang menyertai Yusuf dan membuat Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya, sehingga katakan maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Nah, karena setiap bekerja dia berhasil, si Potifar mengasihi Yusuf, artinya dia percaya kepada Yusuf. Nah, kemudian dikatakan dia boleh melayani dia. Nah, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, sehingga pekerjaan Yusuf ditambah mendapatkan kepercayaan di rumah Potifar. Semua diserahkan kepada Yusuf, berkuasa di sana. Kalau kita berpikir namanya Potifar mungkin orang berada, orang kaya, pasti budaknya atau pokoknya tidak hanya Yusuf ya, ada beberapa budak mungkin ya, sehingga semua itu mereka dalam kekuasaan Yusuf. Yusuf yang mengatur semua pekerjaan mereka, dan segala sesuatu lah pokoknya diserahkan kepada Yusuf. Bahkan dikatakan di sini ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuh. Jadi tadi Yusuf dalam setiap pekerjaan selalu berhasil karena disertai Tuhan. Nah, karena Yusuf yang berhasil disertai Tuhan dan mendapat kepercayaan oleh Potifar, Potifar pun ketimpa berkat dari Tuhan karena Yusuf, sehingga rumah Potifar pun diberkati Tuhan. Dikatakan di situ ya bahwa Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf ya. Jadi berkat yang didapat oleh Potifar itu karena Yusuf yang diberkati Tuhan, yang setia kepada Tuhan, walaupun jauh dari keluarganya tetap dia setia kepada Tuhan, sehingga cipratannya, kesetiaannya itu juga mengena ya kepada Potifar, mendapatkan cipratan berkat ya dari Tuhan rumah Potifar itu karena dia juga mempercayakan kepada Yusuf. Kemudian apa lagi? Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, jadi tidak hanya rumah itu yang diberkati rumah Potifar, tapi juga ladangnya. Jadi apa yang dimiliki oleh Potifar ya di ladang usahanya itu juga diberkati Tuhan karena Yusuf. Bayangkan tuh ya, luar biasa sekali nih Yusuf. Efeknya, kesetiaannya itu mendatangkan efek yang baik bagi lingkungannya, termasuk yang di rumah Potifar. Tidak di rumah Potifar aja, tapi juga di ladangnya juga Tuhan memberkati. Kemudian segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Jadi semua Yusuf yang atur, Potifar tinggal uncang-uncang kaki ya, tinggal pilih makanannya sendiri, nggak usah Yusuf yang atur. Potifar makan apa ya itu yang dia, kekuasaan dia. Tapi yang lain-lain semua Yusuf yang atur, semua Yusuf yang berkuasa. Jadi luar biasa sekali nih kehidupan Yusuf ya. Dan ini ada kalimat sedikit, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya ya. Jadi Yusuf ganteng lah itu ya. Dia sangat ganteng dan juga sikapnya manis, artinya juga gak kurang ajar ya sama tuannya. Bagus, udah wajahnya ganteng, kelakuannya juga baik. Dan inilah salah satu contoh buat kita ya. Artinya kita berusaha dimanapun kita berada harus menjadi efek yang baik bagi lingkungan kita. Dimana kita ada, lingkungan kita mendapatkan berkat. Kuncinya apa? Ya harus setia sama Tuhan seperti Yusuf. Dimanapun Yusuf berada, walaupun dia jadi budak, tetap dia setia kepada Tuhan, dan Tuhan membuat apapun yang kerja Yusuf berhasil karena dia setia sama Tuhan. Tidak hanya Yusuf yang diberkati, lingkungannya pun diberkati. Siapapun yang dekat dengan Yusuf itu mendapatkan berkat. Nah, itu contoh yang baik buat kita ya. Usahakanlah di mana kita ada, biarlah semua juga mendapatkan berkat.
bukan mendapatkan kutuk ya. Gara-gara kita datang, kita berada di situ, orang jadi kesel. Justru kita datang, kita berada di situ, sebaiknya kita menjadi berkat bagi lingkungan kita. Kuncinya apa? Harus setia kepada Tuhan. Itu aja karena kita pagi hari ini. Nanti kita sambung di kali yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan memberkati.